Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan sebuah video simulasi instrumentasi. Di sini saya akan memperkenalkan kembali anggota kelompok dari kelompok 1. Yang pertama ada Aji Muhyiddin, yang kedua ada Pak Puji Eko, yang ketiga ada Riani Ayu, selanjutnya Fitria Kaesi, Nur Sulistia Ningrum, Sarah Taradiba, Mursinah, Nurul Anissa, dan saya sendiri Eka Ramadhania Bella. Baiklah, langsung saja. Pada video kali ini kelompok 1 ingin memaparkan tentang alat instrumentasi, yaitu angket. Nah, yang pertama dalam simulasi ini kami membagi menjadi 3 step. Yang pertama pengumpulan data, yang kedua pengadministrasian data, yang ketiga pembuatan RPL atau kegiatan RPL. Nah, langsung saja mari kita lihat video simulasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semuanya apa kabar? Ya, pada hari ini jadi perusahaan akan melakukan sebuah survei untuk mengukur seberapa seberapa bagus sih kinerja kita di perusahaan ini. Nah, untuk itu perusahaan bekerjasama dengan salah satu konselor. Nanti di sini konselor akan memberikan sebuah questionnaire, dan di situ akan membantu kita untuk mencari tahu mengevaluasi kinerja dari perusahaan ini, apakah sudah cukup memuaskan atau belum. Nah, di sini saya ada tamu, yaitu dengan Bapak Aji. Bapak Aji, ya. Perkenalkan, ini Bapak Aji, salah satu konselor kita. Perkenalkan Pak, ini karyawan kita semuanya rata-rata perempuan. Perempuan ya? Iya. Saya sendiri doang laki-laki. Oke. Jadi nanti dengan Bapak Aji yang akan menjelaskan bagaimana prosedur dan cara kerjanya. Untuk itu saya persilakan langsung dengan Bapak Aji. Oke, perkenalkan, nama saya Aji. Ya, saya di sini sebagai konselor akan menjelaskan beberapa hal mengenai instrumen. Ya, oke, langsung ke sini aja, langsung lihat di slide ya. Dalam melakukan asesmen terdapat beberapa instrumen. Yang pertama, instrumen non-test adalah instrumen yang digunakan untuk mengetahui kondisi klien sebagaimana adanya tanpa adanya penekanan ya dalam kondisi apapun. Nah, instrumen non-test berupa sosiometri, sosiogram, observasi, AU, dan lain sebagainya ya. Mama, saya slide satunya belum. Slide satunya mana? Oke, lanjut ya. Instrumen tes adalah suatu metode pengumpulan data atau fakta-fakta dari diri seseorang yang bertujuan untuk mengukur suatu aspek perilaku. Tes merupakan himpunan pernyataan yang harus dijawab atau ditangani dengan tujuan untuk mengukur suatu aspek perilaku atau memperoleh situasi tertentu. Contoh dari instrumen tes ini adalah tes psikologi, tes inteligensi, minat, bakat, kepribadian, dan tes prestasi. Lanjut, yang kedua itu ada instrumen non-tes adalah instrumen yang digunakan untuk mengetahui kondisi. Oke, lanjut ya. Instrumen non-tes adalah instrumen yang digunakan untuk mengetahui kondisi klien sebagaimana adanya tanpa adanya penekanan dalam kondisi apapun. Oke, langsung lanjut lagi. Instrumen non-tes berupa contohnya ya, sosiometri, sosiogram, observasi, AU, dan lain sebagainya, termasuk angket. Ya, next. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang angket ya. Pengertian angket. Angket adalah sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis tentang data faktual atau opini yang berkaitan dengan diri responden yang dianggap fakta atau kebenaran yang diketahui dan perlu dijawab oleh responden. Lanjut. Nah, petunjuk pengadministrasian.
Oke teman-teman, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak tentang angket? Tidak. Oke, saya langsung mau menyebarkan aja ya angketnya. Silakan dilihat. Oke. Lalu saya akan menjelaskan tentang angket ya. Oke, petunjuk pengisiannya. Kuesioner ini berisi pernyataan-pernyataan sebelum mengisi pernyataan-pernyataan tersebut. Baca dan pahami terlebih dahulu. Kemudian berikanlah tanda silang ya pada salah satu kolom di samping kanan pernyataan. Adapun pilihan kolom tersebut adalah sebagai berikut. Nih SS. Petunjuk pengisian ya. Kuesioner ini berisi pernyataan-pernyataan ya. Di sana banyak kolom dan kemudian berikan tanda silang. Oke. Di sini ada SS. SS itu sama sesuai ya. Kalau S itu sesuai, kalau TS tidak sesuai dan STS sama tidak sesuai. Jadi tolong diisi dengan sesuai keadaan yang ada di lingkungan masing-masing ya. Oke, seperti itu Pak. Terima kasih. Oke. Untuk pengisiannya bisa dimulai ya. Langsung dikumpulkan kalau sudah. Saya sudah bisa dikumpulkan. Oke, kalau sudah silakan kumpulkan. Oke. Saya belum lagi. Kakak belum Pak? Oh, bentar lagi ya Kak. Mentes adalah suatu metode pengumpulan data atau fakta-fakta dari diri seseorang yang bertujuan untuk mengukur suatu aspek perilaku. Tes merupakan himpunan pernyataan yang harus dijawab atau ditangani dengan tujuan untuk mengukur suatu aspek perilaku atau memperoleh situasi tertentu. Contoh dari instrumen tes ini adalah tes psikologi, tes inteligensi, minat, bakat, kepribadian, dan tes prestasi. Lanjut, yang kedua itu ada instrumen non-tes adalah instrumen yang digunakan untuk mengetahui kondisi klien sebagaimana adanya tanpa adanya penekanan dalam kondisi apapun. Oke, langsung lanjut lagi. Instrumen non-tes berupa contohnya ya sosiometri, sosiogram, observasi awam dan lain sebagainya, termasuk angket. Ya, next. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang angket ya. Pengertian angket. Angket adalah sejumlah pertanyaan atau pernyataan ya, tertulis tentang data faktual atau opini yang berkaitan dengan diri responden yang dianggap fakta atau kebenaran yang diketahui dan perlu dijawab oleh responden. Lanjut. Nah, petunjuk pengadministrasian. Oke teman-teman, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak tentang angket? Tidak. Oke, saya langsung mau menyebarkan aja ya angketnya. Silakan dilihat. Oke. Lalu saya akan menjelaskan tentang angket ya. Oke, petunjuk pengisiannya. Kuesioner ini berisi pernyataan-pernyataan sebelum mengisi pernyataan-pernyataan tersebut. Baca dan pahami terlebih dahulu. Kemudian berikanlah tanda silang ya pada salah satu kolom di samping kanan pernyataan. Adapun pilihan kolom tersebut adalah sebagai berikut. Nih SS. Petunjuk pengisian ya. Kuesioner ini berisi pernyataan-pernyataan ya. Di sana banyak kolom dan kemudian berikan tanda silang. Oke. Di sini ada SS. SS itu sama sesuai ya. Silang. Oke. Di sini ada SS. SS itu sama sesuai ya. Kalau S itu sesuai, kalau TS tidak sesuai dan STS sama tidak sesuai. Jadi tolong diisi dengan sesuai keadaan yang ada di lingkungan masing-masing ya. Oke.
itu, Kak. Terima kasih. Oke. Untuk pengisiannya bisa dimulai ya. Langsung dikumpulkan kalau sudah. Gimana Pak Adi, sudah selesai? Ya, sudah, Pak. Ya, makasih banyak ya teman-teman untuk partisipasinya, sudah meluangkan waktunya untuk bisa menyempatkan mengisi angket ini. Semoga nanti hasilnya bisa memuaskan bagi perusahaan, dan 1 minggu lagi kita akan jadwalkan untuk bertemu untuk mengetahui hasil. Ya Pak Haji ya, 1 minggu ya. 1 minggu ya. 1 minggu kita akan bertemu lagi di sini untuk mengetahui hasil dari angket asesmen yang sudah diisi kalian semua. Oke, terima kasih banyak Pak Haji sudah datang. Nanti kita ketemu lagi, teman-teman juga selamat bekerja kembali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bocin, ini ada salah satu angket dari perusahaan. Tolong diadministrasikan ya. Oh ya, yang kerjasama dengan kita kemarin Ya, ya? tolong dicek ya. Iya, baik. Hasil asesmen yang sudah didapatkan dapat disimpulkan bahwa karyawati PTX itu mengalami permasalahan pada peran ganda dukungan sosial dan stres kerja. Maka selanjutnya dari hasil asesmen ini akan dilakukan bimbingan kelompok sesuai dengan kebutuhan karyawati PTX. Hasil asesmen PTX minggu lalu, karyawati PTX membutuhkan layanan bimbingan kelompok. Yang ini adalah dari RPL atau rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yang perlu diberikan kepada karyawati PTX. Yang pertama, tentang topiknya. Topik yang akan diberikan adalah dukungan sosial dan stres kerja. Kemudian jenis layanannya, jenis bimbingan kelompok, bidangnya bidang karir, dengan tujuan yang pertama tujuan umum agar wanita karir dapat mempertimbangkan resiko sebagai wanita karir. Kemudian tujuan khususnya agar wanita karir memahami resiko, faktor, dan cara mengetahui masalah sebagai wanita karir. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memahami dan mencegah pencegahan. Sasarannya wanita karir. Waktunya yang diberikan kurang lebih 1 kali 90 menit. Kemudian berikutnya adalah pihak terkaitnya, tentu konselor. Kemudian metode tekniknya ceramah dan diskusi. Media alatnya yang dibutuhkan laptop, LCD, dan alat tulis. Materi pokok yang perlu kita sampaikan adalah peran ganda wanita karir, dukungan sosial, stres kerja, faktor yang mempengaruhi, dan upaya pengentasan masalahnya. Kemudian akan kita lakukan kepada PTX, pada karyawati PTX ya. Terima kasih. Oke, jadi dari asesmen yang telah dilakukan oleh
sosial dan stres kerja. Menurut mereka atau menurut orang lain bahwasanya wanita karir itu adalah wanita yang luar biasa. Padahal mereka nggak tahu permasalahan apa aja sih yang dialami pada wanita karir tersebut. Next Kak. Oke, yang pertama adalah harapan wanita karir. Yang pertama adalah menjadi ibu sekaligus wanita karir yang baik. Pada kenyataannya, next Kak. Ya, ada keluarga, pekerjaan. Lalu bagaimana sih cara mereka mengatasi permasalahan-permasalahan yang telah terjadi itu? Bisa dilihat lagi kan ya, berarti mereka harus menjadi ibu sekaligus wanita karir. Padahal kenyataannya permasalahan itu selalu ada maupun di rumah ataupun di pekerjaan. Next Kak. Nah, dia harus menjadi super mom yang harus bisa masak, mencuci, mengurus suami, dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain dia juga harus bisa menjadi wanita yang bertanggung jawab atas pekerjaannya. Next Kak. Dia harus menjadi ibu yang kuat. Padahal dari semua yang telah dilakukan atau dari yang mereka lihat bahwasanya wanita karir itu bebas, tapi ternyata ada beban yang ada di belakang wanita karir. Yang pertama adalah sebagai ibu rumah tangga dan juga pekerjaannya. Oke, dan ini adalah peran ganda akan dilanjutkan oleh salah satu tim kami untuk menjelaskan apa sih permasalahan-permasalahan yang telah dialaminya. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran ganda dan saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan kami barusan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan peran ganda. Peran ganda merupakan beberapa peran yang dimiliki oleh satu orang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Nah, kemudian dalam konteks wanita karir, peran ganda meliputi peran di dalam rumah tangga dan peran di luar rumah atau karir. Menjalankan dua peran sekaligus secara tidak langsung memberikan dampak baik bagi wanita itu sendiri maupun bagi lingkungan keluarganya. Kemudian wanita dengan peran ganda dituntut untuk berhasil dalam dua peran yang berbeda. Di rumah mereka dituntut untuk berperan subordinat atau memiliki kedudukan di bawah peran suami. Kemudian dalam menunjang kebutuhan keluarga dengan mengurus suami dan anak. Namun di tempat kerja mereka dituntut untuk mampu bersikap mandiri dan dominan. Kemudian kondisi tersebut seringkali menjadi dilema bagi seorang wanita karir. Kemudian di satu sisi ia harus memiliki kesempatan untuk menghasilkan kinerja terbaik di dalam pekerjaannya. Namun di sisi lain ia juga harus memiliki waktu untuk melayani suami, mendidik anak-anaknya dan mengurus keperluan-keperluan rumah tangga lainnya. Pembagian peran wanita karir itu seringkali menimbulkan ketidakseimbangan sehingga dapat menyebabkan peran yang saling tumpang tindih. Kemudian wanita karir umumnya mengalami kesulitan dalam menyimbangkan perannya di dalam rumah tangga dan perannya di dalam karir. Kemudian apabila kondisi ini terjadi dalam waktu yang lama, maka akan menimbulkan konflik keluarga dan pekerjaannya. Konflik keluarga dan pekerjaan merupakan salah satu bentuk dari interrole konflik, yaitu tekanan atau ketidakseimbangan peran antara peran di dalam pekerjaan dan peran di dalam keluarga. Kemudian, tuntutan keluarga berhubungan dengan waktu yang dibutuhkan untuk menangani pekerjaan atau tanggung jawab di dalam rumah tangga. Menjaga anak atau mengurus orang tua, sedangkan tuntutan di dalam karir atau pekerjaan berkaitan dengan tekanan yang berasal dari beban kerja yang berlebihan dan waktu, seperti pekerjaan yang harus diselesaikan terburu-buru dan mengejar deadline. Setidaknya ada 3 konflik dari peran ganda wanita karir yang dapat terjadi antara lain, yaitu persoalan pengasuhan anak, kemudian pekerjaan rumah tangga, dan minimnya interaksi dalam rumah tangga. Kemudian kriteria yang melekat pada wanita dalam